Perbaikan ini tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat. Iya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah statement yang diucapkan oleh Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, terkait tentang masalah PPKM yang selama ini sudah diberlakukan di wilayah kita, di seluruh Indonesia dan terutama di beberapa provinsi di Indonesia seperti Jabodetabek, kemudian ada beberapa kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Bagi kita PPKM merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari beban hidup, menjadi sesuatu yang membatasi kita dalam melakukan aktivitas, baik itu aktivitas kegiatan bekerja di rumah, aktivitas bisnis, usaha, perdagangan, karir, dan lain sebagainya. Kan tetapi kita mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah, karena tidak ada aturan lain yang lebih relevan untuk bisa kita ikuti dalam upaya untuk memproteksi diri kita. Kita akan memandang bahwa itu menjadi beban buat kita, tetapi sesungguhnya itu merupakan suatu upaya preventif pemerintah untuk bagaimana agar masyarakat, karena pemerintah tidak hanya memandang kitanya saja, tetapi pemerintah itu memandang total keseluruhan ya dari total penduduk Indonesia, agar COVID ini tidak terus mewabah, tidak terus berkembang merajalela, karena kita sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di lingkungan kita sendiri ada tetangga kita, saudara kita, bahkan beberapa dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia akibat dari beberapa kasus COVID. Namun memang pernah juga kita bisa menemukan adanya suatu penyimpangan ya yang dilakukan oleh beberapa oknum tenaga kesehatan tentang klaim terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan COVID lalu di-COVID-kan. Bahkan ada pertanyaan bahwa Pak, ini mau di-COVID-kan apa enggak? Kalau mau di-COVID-kan ini bayarnya sekian, ini jadi gratis atau bagaimana? Nah, statement-statement itu terkadang kita suka mendengar ya dari beberapa pasien, walaupun saya sendiri tidak mengalaminya dan memang tidak memiliki suatu catatan-catatan otentik, tetapi kita sering mendengar dari beberapa masyarakat ya tentang komentar itu. Tapi bukan serta-merta kita harus mengeneralisir bahwa semua tenaga kesehatan itu bersikap seperti itu. Jadi kita harus tetap bersikap objektif ya dalam mensikap segala hal, baik itu perilaku aparat maupun beberapa oknum tenaga kesehatan, tenaga medis dan lain sebagainya. Jadi angka-angka yang dimunculkan di dalam total
asumsi penderita COVID itu sebetulnya tidak bisa kita bilang bahwa itu 100% benar, tidak. Jadi ada beberapa yang memang dipaksakan untuk dijadikan data. Nah, bagi kita sekarang bagaimana kita untuk menjaga diri kita, minimal untuk menjaga diri kita. Kita nggak usah mikirin itu rumah sakit, nggak usah mikirin itu statement pemerintah atau perilaku para tenaga medis ya. Jadi kita cukup bagaimana agar kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita terhindar dari ancaman virus corona. Nah, ya dengan menjaga prokes, saya sendiri untuk kepada para pemirsa, para subscriber untuk menyarankan untuk tetap bisa mematuhi prokes ya, minimal untuk diri kita sendiri, keluarga kita, agar kita aman ya, yaitu kayak penggunaan masker, hindari kontak fisik, terus jaga jarak, terus mencuci tangan. Minimal itu adalah upaya kita, upaya maksimal kita, ikhtiar kita sebagai manusia untuk mencegah dan berupaya agar diri kita terhindar. Urusan masalah mati, urusan masalah maut, masalah meninggal dunia, itu kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak ada kewenangan di ranah itu. Siapa yang bisa memprediksi kita, kematian kita kapan? Alhasil, andai kata diketahui bahwa ada kematian seseorang karena COVID, itu merupakan salah satu penyebab, dianggap suatu penyebab ya. Nah, secara keseluruhan, secara kenegaraan, negara wajib mengambil sikap. Karena kalau presiden atau negara tidak memberikan regulasi atau tidak memberikan suatu aturan, atau yang bisa kita anggap ini adalah sebuah larangan untuk melakukan aktivitas dengan istilah PPKM, maka negara dianggap abai ya. Negara juga, penyelenggara negara akan disalahkan oleh parlemen, oleh beberapa wakil rakyat tidak melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Namanya ini tindakan konkret sebagai penyelenggara negara. Nah, mari kita simak berita selanjutnya ya. Ya, yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50%. Nah, jadi untuk para pedagang kecil, masyarakat dengan ekonomi mikro, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat jelata, kita tetap bisa melakukan aktivitas usaha. Jadi pemerintah tidak mau melarang. Jangan sampai adanya aturan PPKM ini justru membuat beberapa kalangan masyarakat jelata, masyarakat bawah ini menjadi sengsara. Jangan sampai itu terjadi, makanya aturannya dibuat, kebijakannya seperti itu, bahwa pedagang-pedagang kecil tetap boleh dengan beberapa ketentuan ya. Kita dengarkan lagi. Sampai dengan pukul 15, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20, dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga
meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Nah, begitulah ya bro, kira-kira penjelasan terkait PPKM. Jadi saya meminta kepada para semua golongan masyarakat agar tetap bisa mematuhi kesehatan. Sesuatu yang paling terbaik bagi kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini adalah tidak ada pilihan, tidak ada yang lain kecuali kita ikut menjaga diri kita dengan menerapkan prokes pada diri kita, keluarga kita, dan lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.